Kabar kaum rebahan semua, semoga dalam keadaan baik-baik aja. Episode sebelumnya saya sudah membahas terkait 9 tipe perselingkuhan. Nah, kali ini rasanya kurang lengkap kalau gue nggak informasiin juga terkait dengan cara menghadapi yang namanya perselingkuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya mengawalinya dari sebuah cerita, ya. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Saat malam itu, Pangeran Charles melakukan wawancara terkenalnya di televisi dan mengakui perselingkuhannya yang telah berlangsung lama dengan Camilla Parker selama pernikahannya dengan Putri Diana. Putri Diana mengenakan gaun hitam seksi dan tampil di hadapan dunia pada sebuah acara kelas atas dan terlihat sangat glamor. Tentu hal ini tidak mudah bagi Putri Diana, namun terasa lebih mudah bagi jiwanya daripada duduk di rumah dan ditemani sekotak tisu. Laki-laki memang tidak terlalu merasakan derita dari sebuah pengkhianatan dibandingkan dengan seorang perempuan. Karena bagi kebanyakan laki-laki, sebagian besar emosinya adalah amarah karena dia merasa harga dirinya tercabik-cabik. Itulah emosi agresif dari seorang laki-laki. Sedangkan perempuan sebagai korban perselingkuhan, perempuan akan dimulai dengan beberapa fase. Dimulai dari rasa marah dan sakit hati, yang berlangsung panjang dan sangat dalam. Seorang perempuan akan mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri dan anjlok harga diri. Efek yang dialami perempuan yang dikhianati biasanya depresi dan penyakit fisik. Stres yang tinggi mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang membuat perempuan mudah sakit. Karena pada dasarnya ketika perempuan menjadi korban dari perselingkuhan, maka setiap harinya akan diisi oleh pikiran yang tegang, emosi yang tidak stabil sehingga membuat imun dalam tubuhnya menjadi lemah. Akan rentan terhadap infeksi virus yang membuat dia gampang flu, nyeri, pundak sakit dan sebagainya. Bagi seorang yang menjadi korban dari perselingkuhan, tentu akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihannya adalah mau bertahan atau menyerah. Perempuan yang memilih bertahan karena beberapa alasan. Dia mencintai pasangannya, dia mencintai anak-anaknya, dia cinta kehidupan berkeluarga, dia tidak ingin kehilangan sumber daya, bisa aja rumah dan penghasilan pasangannya. Tapi kalau pilihannya adalah menyerah, karena untuk menghadapi orang yang terlibat selingkuh jangka panjang, harus dipaksa untuk memilih. Karena tidak ada masa depan selain penyakit dan depresi bagi yang memilih untuk bertahan. Hanya akan berupa kesengsaraan dan semua pihak harus membayar biaya emosi yang tinggi. Ada 9 tips untuk memperbaiki perselingkuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya membagikan 9 tips untuk memperbaiki sebuah perselingkuhan. Yang pertama, komunikasi. Bicarakan apa, mengapa, dan bagaimana perselingkuhan itu terjadi. Kedua, terimalah masa berduka atau terima kenyataan. Memasang muka normal di hadapan semua orang tidak berarti Anda bisa meyakinkan diri bahwa semua akan berjalan seperti sebelumnya. Menerima kenyataan dan memaksakan diri berdamai dengan masa lalu adalah salah satu cara untuk menghadapi perselingkuhan. Terus yang berikutnya, bicaralah dengan terbuka. Cobalah berbesar hati dengan kenyataan bahwa terungkapnya sebuah perselingkuhan sering sekali merupakan hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki pernikahan yang sedang terganggu. Jangan saling menyalahkan. Saling menyalahkan adalah pendekatan yang sangat negatif, tidak akan membantu mengungkapkan persoalan yang sebenarnya kenapa seseorang bisa jadi selingkuh. Jangan gegabah, berilah waktu agar guncangan dalam hubungan berlalu. Hal ini membantu untuk membuat penilaian yang logis, yang dibekali oleh informasi atas situasi yang dihadapi. Tuangkan dalam tulisan. Kalau misalnya saking emosi, marah, ya tidak bisa menguasai diri ketika menyampaikan kekesalannya karena pasangan sedang selingkuh, maka pilihan lain adalah menuliskan apa yang menjadi keluh kesahmu ya ketika kamu tidak mampu memperkatakannya. Hal ini efektif bagi Anda yang sulit untuk mengucapkan apa yang menjadi harapanmu terhadap pasanganmu yang melakukan perselingkuhan. Buat daftar persoalan. Buatlah daftar yang berkaitan dengan hal yang perlu dievaluasi. Artinya ketika kita berupaya memperbaiki pernikahan, maka
tentu harus ada poin-poin penting benang merahnya yang harus difokuskan supaya dalam menyelesaikan persoalan tidak melebar kemana-mana. Yang berikutnya, buanglah waktu rutinitas ya. Kalau biasanya waktumu menghabiskan untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas, coba kamu menciptakan momen ya di mana kamu bisa menemani pasangan atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasangan. Jangan melakukan atau jangan mengisi hari-harimu dengan rutinitas yang itu-itu aja sehingga pernikahan itu menjadi terlihat sangat membosankan. Cobalah kamu menciptakan momen supaya pernikahan itu bisa berwarna dan menjaga dia jangan sampai mencari kebahagiaan di luar sana. Yang terakhir, kembalikan harga diri. Artinya, milikilah kadar bersalah yang sehat. Jangan sampai perasaan bersalah terus membebani sehingga kita tidak menjadi produktif dalam melakukan hal-hal untuk menunjang ekonomi keluarga, untuk menunjang hubungan yang lebih baik lagi ya, karena perasaan tertuduh, perasaan diintimidasi oleh perasaan yang bersalah ya. Milikilah kadar bermasalah yang sehat. Pesannya adalah jangan sampai membalas perselingkuhan dengan selingkuh, karena perselingkuhan balas dendam hanya akan menciptakan penderitaan bagi kedua belah pihak. Nah, kurang lebih itu sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama buat mereka yang menjadi korban perselingkuhan. Kurang lebih itu.